Sobat Pena Islam, pada kesempatan kali ini kita mengisahkan sejarah dan karomah Abu Hasan Krungkale, ahli Falakiyah Aceh. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam, kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe, agar syiar Islam ini berkembang dan juga agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Semoga yang udah subscribe Pena Islam ini selamat dunia akhirat, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, dari latar belakang sejarah keluarga yang agamis dan pejuang lahirlah Muhammad Hasan kecil di sebuah negeri pengungsian, di tengah berkobarnya perang fisabilillah, dibesarkan dan dididik dalam gemerincing mata pedang serta letusan-letusan bedil dan meriam, sehingga remaja dan dewasa menjadi seorang ulama harismatik yang sangat dihormati dan disegani, karena memegang teguh prinsip-prinsip Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Secara lengkap nama Muhammad Hasan kecil adalah Tunku Haji Muhammad Hasan bin Tunku Haji Syekh Muhammad Hanafiah bin Tunku Syekh Abbas bin Tunku Syekh Muhammad Fadil bin Syekh Abdurrahman yang bergelar Tunku Jamelaboh Tunku Dikubu bin Faisal bin Ramah bin Al-Labadah bin Al-Haurani Ibnu As-Sab'ah yang dikenal dengan Tunku Syia 7 Tunku Syia ini adalah nama seorang ulama bangsa Arab yang datang ke Aceh lebih kurang tahun-tahun 1564 sampai tahun 1568 m. Ia adalah salah seorang anggota utusan dari 40 orang yang dikirim Sultan Turki ke Aceh bersama 200 pucuk meriam tembaga, seperti diungkapkan Muhammad Said dalam bukunya berjudul Aceh Sepanjang Abad. Hauran adalah nama sebuah daerah di kawasan Syam, Syria. Namanya Abdul Wahab, dan seorang saudari perempuan bernama Asiyah. Keduanya tidak mempunyai keturunan karena sudah meninggal dunia sebelum sempat berkeluarga. Adik Abu Hasan Krungkale bernama Syekh Abdul Wahab sejak kecil telah memiliki kelebihan supranatural yang tinggi, dalam istilah agama lebih dikenal dengan sebutan irhash. Kelebihan itu antara lain dapat membaca kejadian-kejadian seperti kehilangan barang dan benda-benda berharga akibat pencurian, dalam istilah Aceh dikenal dengan keumalon, dan mengobati orang sakit. Sobat Pena Islam, Ahmad Syauqi seorang penyair Arab berkata ibu adalah sekolah pertama. Ungkapan ini juga berlaku pada riwayat pendidikan Abu Hasan Krungkale. Ibunya, Nyakti Hafsah binti Syekh Ismail Krungkale adalah guru pertamanya dalam kehidupan ini dalam arti yang sebenarnya. Meski hidup di pengungsian di Langgu Menasah Ketumbu, Pidi, kampung suaminya, namun ia masih menyempatkan diri untuk mengajar mengaji Al-Quran. Praktek ibadah praktis dan hafalan nadam Aceh berisikan sifat 20 dan rukun-rukun sembahyang bagi anak-anaknya serta anak warga sekitar. Tidak diketahui kapan ayah Abu Hasan Krungkale Tunku Haji muda syahid, namun dipastikan ketika itu Abu Hasan Krungkale beserta adik-adiknya masih kecil. Oleh karenanya tidak dapat dipastikan pula apakah Abu Hasan Krungkale pernah berguru dengan ayahnya secara langsung. Apalagi mengingat ayahnya sering tidak berada di rumah karena bergerilya bersama mujahidin lain melawan penjajahan Belanda. Belajar pada Tunku Ciek di Kuboksim, Aceh Besar dan Tunku Ciek di Lamnyong. Abu Hasan Krungkale melanjutkan pendidikannya di Yan, Kedah, Malaysia. Sehingga beliau juga terkenal dengan panggilan Abu Dian, nisbah kepada tempat belajarnya. Tidak diketahui pasti kapan pertama beliau meninggalkan Aceh belajar di sana. Namun hasil reka sejarah tim penulis buku Tengku Haji Muhammad Hasan Krungkale ulama besar dan guru umat memperkirakan sekitar tahun-tahun 1905 sampai tahun 1906 Masehi ketika beliau berumur 19 sampai 20 tahun.
Abu Hasan Krungkale termasuk murid pertama di sana bersama Abu Hasbala Indrapuri. Ia menetap di sana hingga berumur 23 tahun. Dengan mendapatkan restu dari gurunya di Yan, Kedah, Malaysia, yaitu Tunku Muhammad Arsyad yang berasal dari Kembang Tanjung, PD, pada tahun 1909 Masehi, tepatnya pada umur 23 tahun, Abu Hasan Krungkale bersama adiknya Tunku Syekh Abdul Wahab menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, serta bermaksud melanjutkan pendidikannya di Masjidil Haram. Di tahun yang sama guru tempat belajar qiraatnya di Malaysia meninggal dunia, yaitu Syekh Umar Lemu, yang merupakan ayah dari teman seperguruannya di Yan, Kedah, Malaysia, yaitu Abu Hasbala Indrapuri. Sahabat seperguruan Abu Hasan Krungkale di Yan yang lain adalah Abu Muhammad Ali, Abu Lem Pisang, Abu Muhammad Amin Kampung Ar, PD, Abu Ahmad Bungkiwing. Gurunya itu kemudian dikebumikan di Kampung Setol bersebelahan dengan Kampung Aceh, Yan, Kedah, Malaysia. Sebelum berangkat ke Mekah, ia sempat pulang ke Aceh untuk berpamitan pada keluarganya. Kepulangannya juga bertujuan untuk mengajak adiknya Tunku Abdul Wahab ikut serta bersama-sama. Mulanya Tunku Abdul Wahab menolak ikut, namun setelah dipaksa abangnya akhirnya ia turut serta dalam perjalanan tersebut. Namun takdir tak dapat ditolak, 6 bulan setibanya di Mekah adiknya meninggal dunia karena sakit. Abu Hasan Krungkale sendiri tetap tinggal di sana, memperdalam dan mentahqiq ilmu dari berbagai ulama besar dan masyayikh terkenal di Mekah kala itu. Di antara guru-gurunya selama berada di Mekah ialah Syekh Said Al-Yamani Umar bin Fadil, Syekh Khalifah, Syekh Said Ahmad bin Said Abi Bakar Al-Shattar Ad-Dimyati, Syekh Abdullah Ismail, Syekh Hasan Zamzami, Syekh Abdul Maniem dan Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau menetap di Mekah selama 7 tahun, tahun 1909 sampai tahun 1916 Masehi. Di samping belajar ilmu-ilmu keislaman yang lazim dipelajari, ia juga belajar qiraat dan ilmu falak, astronomi. Dalam mempelajari ilmu falakiyah, beliau memiliki alat yang dikenal dengan Rubual Mujayyab, seperempat bundaran dunia, suatu alat ukur sederhana dalam ilmu astronomi untuk mencari berbagai ukuran, seperti ukuran tinggi, jauh dan sebagainya. Beliau juga menguasai ilmu handasatul mutsalastat, teknik ukur sudut. Beliau mempelajari itu semua pada mantan pensiunan Jenderal Turki Utsmani yang telah bermukim di Mekah ketika itu. Sobat Pena Islam, ketika itu tidak banyak ulama Nusantara dan Melayu yang belajar di Masjidil Haram yang mengambil spesialisasi dalam bidang ilmu falak. Di antara yang sedikit itu adalah Abu Hasan Krungkale dan Syekh Jamil Jahod dari Padang. Sehingga nama beliau ketika di Mekah sudah terkenal dengan sebutan Syekh Muhammad Hasan Al-Asyi Al-Falaki. Sebagai bentuk pengakuan atas penguasaannya terhadap ilmu falak. Dalam ilmu falak beliau menganut faham bahwa bulan kurang 6 derajat pada waktu berselisih dengan matahari terbenam tidak bisa dilihat. Meski ada pandangan yang mengatakan bisa terlihat bahkan di bawah 5 derajat, tetapi menurutnya itu bukan ruqyatul hilal yang disuruh dalam hadis. Bulan mungkin memang ada, tetapi di bawah 6 derajat tidak dapat dipandang dengan mata telanjang, sebab bulan terlalu kecil, dan bulan akan hilang dalam pancaran sinar matahari yang sedang terbenam. Sebab ruqyah yang dimaksud adalah dengan mata, bukan dengan alat. Menurutnya ini adalah fiqhul falak, memahami ilmu falak atas dasar ilmu fikih, dan bukan sekedar mengerti ilmu falak. Ilmunya ternyata sangat berguna ketika sampai di Aceh. Untuk menghindari konflik dalam penentuan awal puasa Ramadan dan awal Syawal, setiap tahun beliau mengeluarkan imsakiyah pribadi dengan standar jam kereta api. Imsakiyah tersebut kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat muslim Aceh kala itu. Bahkan hasil hisapnya diakui pemerintah Belanda sebagai penentu resmi awal puasa di Aceh di masa penjajahan.
Suatu ketika, seorang konteler, ahli ukur hitung Belanda yang ingin menguji kehebatan Abu Hasan Kroengkale dalam ilmu falakiyahnya dan ukur sudut datang menjumpai Abu di Dayah Menasah Blang. Sambil minum air kelapa, konteler itu bertanya kepada Abu Kroengkale berapa tinggi gunung yang terlihat jelas dari Dayah. Setelah berpikir sejenak, beliau langsung menjawab dengan benar dan diakui oleh konteler Belanda tersebut. Sobat Pena Islam, menurut pengakuan Tunku Syekh Marhaban, murid juga anak kandung Abu Hasan Kroengkale, bahwa abunya menguasai berbagai cabang ilmu keislaman, terutama fiqh dengan spesialis fiqh Imam Syafi'i. Beliau telah belajar dan mengajarkan kitab I'anatut Talibin lebih 40 kali, kitab Al-Mahali dan Fath Al-Wahhab lebih dari 20 kali. Sebab ketika Abu berada di Yan, Abu sudah mulai aktif belajar dan mengajar. Selain dari itu, Abu juga ahli di bidang ilmu faraid, pembahagian harta warisan, sehingga sangat sering orang berdatangan padanya untuk meminta supaya dibagikan faraidnya. Beliau juga sangat bersemangat dalam mengajar tafsir Al-Quran. Suara Abu jelas terdengar dari atas balai tempat beliau mengajar, ayat Al-Quran dan hadis keluar dari mulutnya seperti air mengalir. Abu juga menguasai ilmu sejarah Islam, umum dan dunia. Selain penguasaannya dalam kajian sirah nabawiyah, beliau juga ahli di bidang gramatika bahasa Arab serta usul fiqh dan ilmu dawabitul maslahah wal mafsadah dan tabakat al-ulama. Selain mendalami ilmu falakiyah serta ilmu-ilmu agama, semasa belajar di Mekah, Abu Muhammad Hasan Kroengkale juga memberi perhatian khusus dalam bidang ilmu tasawuf demi tercapainya keseimbangan antara ilmu teori dan pengalaman spiritual dalam jiwa seorang muslim. Hal ini sesuai dengan ucapan Imam Malik orang yang berfikih namun tidak bertasawuf, maka ia termasuk dalam golongan fasik. Sementara orang yang hanya bertasawuf tanpa mendalami fiqh, maka ia termasuk dalam golongan zindik. Untuk maksud itu Abu Hasan Kroengkale telah memilih satu tarikat yang sesuai dengan jiwanya, yaitu tarikat Al-Hadadiyah. Tarikat ini dipelajari dan diambil ijazahnya dari guru beliau Al-Murabi Al-Mursyid Al-Alim Al-Alamah Sayyid Ahmad bin Sayyid Abi Bakar Al-Syatar, yang bersambung sanadnya hingga kepada Qut Al-Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Al-Turaimi radhiyallahu anhu sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia juga mengambil ijazah dalam tarikat membaca kitab Dalal Hairat dari gurunya Syekh Abdullah Ismail dan Syekh Hasan Zamzami di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1330 Hijriah bertepatan pada tahun 1912 Masehi. Sobat Pena Islam, itulah kisah, sejarah dan perjalanan hidup Abu Hasan Kroengkale yang dikenal sangat pintar ilmu falakiyah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.